Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah, pekan sesudah Rabu Abu. Ketika hari Rabu Abu kita menerima abu di dahi kita, maka masa Prapaskah juga menjadi permulaan bagi kita untuk menjalani pantang dan puasa. Kadangkala kita bingung apa yang harus kita perbuat di masa Prapaskah ini. Karena itu tidak jarang di antara kita bahwa pantang dan puasa hanyalah soal mengurangi makan saja. Akhirnya kita dibuat bingung bersikap di masa Prapaskah ini dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, untuk zaman modern ini kita cenderung berpikir bahwa tidak mungkin Allah datang kepada orang berdosa, dan akhirnya kita juga mungkin sering berpikir bahwa apa gunanya kita bertobat jika toh nanti kita akan berbuat dosa lagi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, sikap Yesus terhadap pendosa memperlihatkan kepada kita secara jelas bahwa sikap Yesus sungguh ingin menolong mereka yang berdosa, karena Ia datang untuk orang berdosa. Pemungut cukai digolongkan sebagai orang-orang berdosa karena ketidakjujuran dan ketidakadilan yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Karena itu, pemungut cukai dianggap sebagai pendosa dan dijauhi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun ternyata Yesus membantah dan memberi pendapat yang berbeda tentang orang yang berdosa. Yesus berkata
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Yesus dan murid-muridnya yang makan dengan pemungut cukai dan pendosa membuat orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-muridnya. Tindakan Yesus ini adalah tindakan yang di luar kebiasaan orang Yahudi. Sebab kebiasaan orang Yahudi, bila mengetahui seseorang berdosa atau seorang pendosa, mereka akan menjauhi dan mereka akan mengucilkan orang berdosa itu. Berbeda dengan Yesus, justru Yesus bergabung dan makan bersama dengan pemungut cukai itu. Yesus tidak pernah berhenti mengasihi dan mencintai manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa berkali-kali, Yesus semakin menunjukkan kasih-Nya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kita sering berpikir bahwa ketika kita berdosa, kita sungguh tidak layak di hadapan Allah. Karena itu kita berkata, sudah terlalu berat dosaku, atau sudah terlambat untuk bertobat. Kita lupa bahwa kehadiran Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari sabda Allah hari ini, terutama untuk masa Prapaskah yang sedang kita jalani ini? Masa ini adalah kesempatan bagi kita, waktu yang paling tepat untuk mengoreksi diri kita dan menyadari kembali segala cara hidup kita. Kita yang kerap berpikir bahwa orang berdosa tidak diperhatikan Allah, justru lewat bacaan hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa Dia datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Maka di masa Prapaskah ini, mari kita membuka hati kita kepada Allah untuk bertobat. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama dengan sangat jelas menunjukkan apa yang Allah inginkan dari kita, yakni apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Nubuat Nabi Yesaya ini semakin menyadarkan kita akan sikap tobat apa yang hendak kita bangun di masa Prapaskah ini. Semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengubah hidup kita, memperbaiki hidup kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu, agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami sanggup hidup menurut jalan kebenaran-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa,
Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.